Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar siswa sekalian? Ketemu lagi di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang strategi pemasaran. Adapun kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu 3.18 menyeleksi strategi pemasaran dan 4.18 melakukan pemasaran. Sedangkan yang menjadi indikator pencapaian kompetensi yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian strategi pemasaran. Yang kedua, mendeskripsikan macam-macam strategi pemasaran. Menganalisa penentuan strategi pemasaran. Selanjutnya, merencanakan pemasaran produk, barang, atau jasa. Dan melakukan pemasaran produk, barang, atau jasa. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian strategi pemasaran, yang kedua mendeskripsikan macam-macam strategi pemasaran, yang ketiga menganalisis penentuan strategi pemasaran, yang keempat merencanakan pemasaran produk, barang, atau jasa, dan yang kelima adalah melakukan pemasaran produk, barang, atau jasa. Memiliki bisnis usaha pasti menginginkan keuntungan. Namun untuk mencapai hal itu tidaklah mudah. Ada banyak usaha yang perlu kalian lakukan agar keuntungan semakin besar semakin hari. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah strategi pemasaran produk. Membuat strategi pemasaran produk sangatlah penting jika kalian ingin meningkatkan penjualan suatu produk. Produk tidak akan dikenal banyak orang dan dibeli oleh banyak orang jika dalam pemasarannya tidak maksimal. Untuk itu, mempelajari strategi pemasaran produk sangatlah dibutuhkan. Berikut kita akan lihat apa pengertian dari strategi pemasaran. Strategi pemasaran produk adalah usaha dalam memasarkan sebuah produk, barang atau jasa dengan pola rencana tertentu sehingga jumlah penjualan pun meningkat. Strategi pemasaran juga bisa diartikan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mencapai target tertentu karena potensi untuk menjual terbatas hanya pada jumlah orang yang tahu produk tersebut. Agar bisa memilih strategi pemasaran yang paling efektif, perusahaan harus melihat aspek terpenting yang menunjang bisnisnya. Produk tertentu mungkin perlu dipasarkan dengan cara konvensional, tapi ada pula produk yang lebih efektif bila dipromosikan secara digital. Berikut adalah beberapa jenis strategi pemasaran yang sering digunakan. Yang pertama yaitu iklan berbayar. Pada iklan berbayar, perusahaan membayar penyedia ruang iklan agar bisa menampilkan produknya di ruang tersebut. Harga yang dibayarkan biasanya ditentukan melalui negosiasi antara marketer dan penyedia ruang iklan. Yang kedua yaitu pemasaran transaksional. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh perusahaan sekalipun adalah memenuhi target penjualan. Namun, keberadaan strategi pemasaran transaksional ternyata cukup efektif mengatasi masalah ini. Perusahaan yang menggunakan strategi ini mampu menarik konsumen melalui kupon belanja, diskon, promosi, dan acara-acara besar. Akhirnya, konsumen tertarik untuk membeli lebih banyak produk yang ditawarkan. Jenis yang ketiga yaitu pemasaran media sosial. Saat ini lebih dari
2,8 miliar orang aktif menggunakan media sosial. Pemasaran media sosial juga mudah digunakan, irit biaya, dan bisa menyasar banyak target, sehingga strategi ini dapat diterapkan oleh berbagai perusahaan. Pemasaran media sosial berfokus pada penggunaan situs atau aplikasi sosial networking seperti Facebook, Instagram, dan sejenisnya. Mengingat cakupannya begitu luas, perusahaan dapat membangun brand dalam waktu yang cepat. Selanjutnya yang keempat yaitu pemasaran interaktif. Strategi pemasaran interaktif melibatkan partisipasi konsumen dalam proses pemasaran itu sendiri. Contoh, perusahaan dapat mencantumkan nama konsumen atau kustomisasi lainnya pada produk edisi terbatas. Metode ini memungkinkan konsumen untuk mendapatkan informasi tersebut mengenai suatu produk atau layanan. Dengan begitu, permintaan konsumen atas produk atau layanan tersebut akan meningkat. Yang kelima yaitu pemasaran konten. Jenis strategi pemasaran selanjutnya adalah pemasaran konten. Strategi ini berfokus pada menciptakan serta mendistribusikan konten yang bernilai, relevan, dan konsisten guna menarik konsumen. Selanjutnya yang keenam adalah Search Engine Optimization atau SEO. SEO adalah proses memperoleh traffic dari hasil pencairan organik, editorial, maupun bebas pada mesin pencari. Strategi ini berkaitan erat dengan pemasaran konten, bahkan turut menentukan apakah suatu konten dapat dikatakan berkualitas. Nah, yang ketujuh adalah public relation. Merupakan publikasi yang bisa didapatkan dengan berbagai cara yang cenderung mudah, seperti testimoni media sosial, pembicaraan dari mulut ke mulut, atau bisa disebut word of mouth, membicarakan produk melalui televisi atau radio, dan sebagainya. Yang kedelapan adalah inbound marketing. Adalah strategi sebuah bisnis untuk menarik konsumen dengan membuat konten yang bernilai dan pengalaman yang disesuaikan dengan konsumen. Selanjutnya yang ke-9 adalah telemarketing. Jenis strategi pemasaran ini mungkin tidak sering kalian dengar. Walaupun begitu, pemasaran dengan cara telemarketing ini masih dianggap efektif oleh beberapa perusahaan. Baik, yang selanjutnya adalah email marketing. Email marketing adalah produser yang dilakukan oleh marketer untuk mencapai tujuan pemasaran dengan mengirimkan email advertising kepada beberapa pelanggan. Selanjutnya program referral. Mungkin kamu sudah sering mendengar strategi pemasaran yang satu ini atau pernah menggunakannya. Nah, program referral adalah strategi yang sangat memerlukan peran dari konsumen dan calon konsumen, yaitu dengan mendorong mereka untuk memberitahu orang sekitar mereka tentang produk atau jasa tertentu. Dan yang terakhir adalah konvensional marketing. Nah, seperti namanya, konvensional marketing merupakan strategi pemasaran yang mengandalkan conversation atau percakapan. Percakapan berlangsung secara real time melalui berbagai media seperti chatbot atau live chat. Dengan strategi ini, konsumen atau calon konsumen dapat secara langsung mendapatkan informasi yang mereka inginkan dan dapat bertanya, kemudian melakukan transaksi secara cepat.
Ketika sebuah perusahaan mampu menunjukkan usahanya, maka perusahaan tersebut juga memiliki kemampuan dalam menganalisa pasar penjualan produk mereka. Berikut ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam membuat analisa pasar dengan tepat. Yang pertama yaitu tentukan dulu pasar yang relevan. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah menentukan pasar yang sifatnya relevan. Pasar relevan ini maksudnya adalah serangkaian produk barang ataupun jasa yang di dalamnya terdapat struktur pasar produk secara total yang akan dinilai oleh pihak manajemen sebagai sesuatu yang strategis dan sangat penting. Dengan menentukan pasar yang relevan, maka nantinya langkah pemasaran produk yang akan Anda lakukan bisa lebih tepat sasaran. Yang kedua adalah menganalisis permintaan primer untuk pasar yang relevan. Adalah dengan menganalisis permintaan primer untuk pasar yang relevan itu sendiri, yaitu permintaan ini meliputi permintaan di level kelas produk. Manajemen harus mampu menggambarkan karakteristik serta profil pembeli, serta memahami faktor yang mempengaruhi proses pembelian bagi seluruh produk dan merek yang ada di pasar yang relevan. Yang berikutnya adalah menganalisis permintaan selektif di dalam pasar relevan. Dalam melakukan berbagai langkah yang ada di analisis pasar, maka permintaan selektif ini merupakan jenis permintaan pada suatu merek atau pemasok yang sifatnya spesifik di dalam pasar relevan. Dalam menganalisis hal ini, manajemen juga harus lebih fokus pada pemahaman mengenai pilihan merek atau pemasok di pasar relevan tersebut. Selanjutnya, analisa yang keempat adalah menetapkan segmen pasar. Di tahap ini, manajemen harus memahami segala jenis cara yang mengelompokkan konsumen ke dalam beberapa segmen, yang dimana para anggotanya memiliki respon yang sama pada program pemasaran yang lebih spesifik. Keuntungannya adalah segmentasi pasar ini harus mudah dijangkau untuk proses pemasaran yang lebih efektif lagi. Segmentasi pasar ini juga harus bisa diukur dan disesuaikan dengan kelayakan dari si pemasar. Yang kelima, menilai persaingan. Pihak manajemen juga harus menilai bagaimana produk atau mereknya dibandingkan dengan tawaran yang diberikan oleh si pesaing. Cara ini cukup efektif dalam memperoleh informasi yang penting dari pesaing melalui adanya competitive intelligence. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi pasar sasaran potensial. Langkah terakhir yaitu mengidentifikasi pasar sasaran. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi peluang dalam menciptakan pelanggan yang loyal dan puas dengan produk yang dijual. Berikut adalah 5 strategi pemasaran produk atau jasa untuk meningkatkan penjualan. Yang pertama yaitu kenali dulu konsumen Anda. Yang kedua, pilih lokasi yang strategis. Yang ketiga, gunakan internet marketing. Yang keempat, lakukan promosi. Dan yang terakhir adalah jalin hubungan dengan konsumen. Semoga apa yang sudah dijelaskan bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.